Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tanastu Swaha. Om Anugerah Ketawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah dan pemwacana, kepada yang saya banggakan saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma. Semoga pesan Dharma ini menambah wawasan dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja astuhara kita terhadap ide Sang Yang Dewasa, karena atas asum serta waran beliaulah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang sehat, selamat, serta tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, tidak lupa juga kita marilah haturkan puja astuti bakti kita kehadapan para leluhur, maharsi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga pada kesempatan ini. Di sini saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai introspeksi diri. Banyak orang melihat mudah kesalahan orang lain dibandingkan melihat lebih dalam dirinya sendiri. Ketika hal ini kita sadari, banyak sekali rasanya kita melewatkan setiap detik yang berharga untuk sebuah introspeksi diri. Umat sedara yang saya hormati, melalui dan wacana ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimanakah konsep hukum karma pala. Yang kedua, bagaimanakah upaya penerapan hukum karma pala dalam kehidupan. Fenomena dalam kehidupan terkini telah menegaskan bahwa manusia sudah mulai lupa dalam dirinya. Dengan tujuan dirinya menjelma ke dunia ini melalui siklus reinkarnasi untuk membayar hutang kepada dewa, fitra, dan resi. Hal ini ditegaskan dengan adanya perlakuan keserakahan manusia yang terlalu mengikuti keinginan yang didominasi oleh rajas. Salah satu contohnya adalah malas bekerja keras. Mengapa harus kerja banting tulang kalau ada kerjaan yang mudah? Bila menghasilkan banyak kekayaan, kenapa tidak pada dasarnya manusia tidaklah hanya sekedar hidup tanpa tujuan, melainkan manusia hidup di dunia penuh dengan berbagai tujuan, yakni hidup bahagia dan hidup sejahtera di dunia fana atau jagat cipta, dan kehidupan setelah kematian yaitu moksa. Manusia selalu asik dengan memikirkan masa lalu serta masa depan, dan sama sekali mengabaikan masa kini. Padahal masa kinilah yang paling penting, karena masa kinilah diakibatkan oleh masa lalu dan mengandung benih untuk masa depan. Karena itu, manusia harus memusatkan seluruh perhatiannya pada masa kini, agar ia mempunyai masa depan yang cerah. Masa kini adalah benih yang timbul dari pohon masa lampau. Masa kini juga merupakan benih bagi pohon masa depan. Masa depan manusia terletak pada masa kininya dengan pembicaraan dan pikiran yang baik. Untuk dapat memahami hal itu, tentunya harus didukung dengan adanya keyakinan atau serada yang kuat. Umat sedara yang saya hormati, salah satunya adalah yakin terhadap adanya kebenaran hukum karma. Di dalam pustaka suci Weda dibentangkan pula keyakinan terhadap kebenaran hukum karma pala, bahwa setiap perbuatan akan selalu mendatangkan hasil baik atau buruk. Karma pala ini akan dinikmati selama hidup, sesudah mati, dan bahkan ketika lahir kembali menjadi manusia. Perbuatan yang kita lakukan akan memberikan dampak kepada kita, baik hasil yang baik ataupun buruk. Hal ini ditegaskan dalam Rigveda kelima, 12.5. Terjemahannya, orang-orang yang tidak berjalan lurus seperti aku dihancurkan karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa segala akibat. Akibat itu ada yang baik dan ada buruknya. Akibat yang baik akan memberikan kesenangan
kita merasakan dingin dari es tersebut. Sedangkan jika kita menanam padi, maka kita harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat menuai hasilnya. Dengan demikian, karena itu ada yang berbentuk atau yang ada nyata dan ada yang abstrak. Umat sedama yang saya hormati, mengenai tema pala ada 3 macam yang didasarkan atas waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sancipta atau timbunan karma. Perbuatan yang dilakukan sekarang, sedangkan hasilnya akan dinikmati pada kelahiran yang akan datang. Yang kedua, prarabdha, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sekarang, maka ia akan menikmati hasilnya pada kehidupan sekarang juga. Kriyamana atau agami, yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang, namun hasilnya akan diperoleh setelah kematiannya. Untuk itulah saat ini kita memulai dengan hal-hal yang sederhana, dari merubah diri kita sendiri terlebih dahulu, bahwa buah pikiran dan karya yang kita hasilkan suatu saat nanti akan dirasakan oleh orang banyak. Janganlah berpikir hal-hal apakah yang kita dapatkan ketika melakukan pekerjaan di bumi ini, namun seberapa banyakkah hal yang sudah kita dapatkan dari bumi yang kita huni sampai saat ini. Belajar dari bumi yang kita injak setiap hari, seharusnya kita mulai merenung dan berubah diri. Bumi memberikan kebutuhan bagi manusia yang hidup di atasnya. Namun, terkadang manusia dengan sifat serakahnya telah membalas kebaikan bumi dengan merusaknya. Jika kita diberikan harta yang melimpah, tetapi tidak dapat menggunakan harta itu untuk tujuan yang tepat, pasti akan selalu merasa kekurangan. Akan tetapi, ada orang yang mempunyai harta yang cukup, namun dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Umat sedama yang saya hormati, dengan demikian, kehidupan manusia pada dasarnya adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Karena seorang manusia yang mengenal dirinya sendiri yang sejatinya berarti ia telah mengetahui hakikat Tuhan sebenarnya. Jadi, segala aktivitas di dunia ini hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan yang ditegaskan oleh Pustaka Suci Weda, kita harus selalu waspada dengan apa yang kita perbuat, agar kita terhindar dari kehancuran akibat dari perbuatan kita. Menjelma menjadi manusia itu merupakan hal yang utama. Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan dalam kehidupan kita sebaik mungkin. Tugas kita hanya menjalani karma yang telah melekat pada diri kita. Hukum karma selalu berjalan, demikian adanya selalu ada di masa lalu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Untuk itu, marilah kita pertimbangkan apa yang seharusnya kita lakukan, gunakan wiwit kita agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik, agar masa depan kita dapat baik pula. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran. Jangan sampai hatimu tergoyah oleh hal-hal yang tidak benar. Sekian pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Hidup bagaikan menulis sebuah cerita, maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu, agar dirimu dikenal sepanjang